Tentara Polandia telah dikalahkan oleh tentara Jerman pada permulaan Perang Dunia Kedua di Eropa. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Polandia yang kini diduduki Jerman diperintahkan wajib mendaftarkan nama-nama mereka sekeluarga kepada para petugas Jerman yang menunggu di peron-peron stasiun. Mereka yang telah mendaftarkan diri ini selanjutnya dipaksa pindah dan ditahan di Krakow, kota yang terletak di selatan Polandia. Ribuan orang Yahudi dipisahkan secara paksa dari masyarakat non-Yahudi dan harus tinggal di ghetto yang dibangun dalam bentuk distrik tertutup yang hanya berukuran 16 blok. Setiap hari, lebih dari 10.000 Yahudi datang dari berbagai daerah ke Krakow. Tidak butuh waktu lama, ghetto pun berubah menjadi pemukiman yang sempit dan kumuh. Namaku Oskar Schindler. Aku adalah seorang anggota partai Nazi dan pengusaha yang mengadu nasib di Krakow, Polandia. Aku adalah seorang pengusaha yang gagal dari Jerman, datang ke Polandia dengan tujuan untuk memanfaatkan situasi perang dengan membuka pabrik untuk memproduksi barang-barang peralatan makanan untuk tentara Jerman. Aku berharap dengan memanfaatkan tenaga kerja paksa orang-orang Yahudi yang kini berlimpah di ghetto, aku dapat memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan memperkaya diri. Sebagai seorang anggota Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, aku memberikan kesan yang sangat baik kepada penguasa. Aku suka memberikan banyak hadiah dan sogokan kepada tentara dan perwira-perwira SS yang kini menangani Polandia Selatan. Aku menjadi sahabat dari kepala polisi dan perwira SS Krakow, Julian Skerner. Dengan demikian aku mendapatkan dukungan militer, sehingga terbukalah jalan bagiku untuk mendirikan pabrik produksi alat-alat masak untuk menunjang perang, seperti panci, poci, dan peralatan masak lainnya yang dilapisi enamel. Namaku Itzhak Stern. Aku adalah seorang akuntan yang juga menjadi fungsionaris di Judenrat, yaitu dewan yang dibentuk untuk menampung berbagai keluhan masyarakat Yahudi. Schindler tidak mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya. Ia membutuhkan investor. Ia menemuiku untuk meminta bantuanku bernegosiasi dengan komunitas pengusaha Yahudi yang kini bergerak di bawah tanah, agar mereka mau meminjamkan uang. Karena tidak punya pilihan dan pengadilan tidak akan berpihak kepada Yahudi, para pengusaha Yahudi ini terpaksa meminjamkan uang mereka, dengan hanya bermodalkan rasa percaya kepada Schindler. Selama pendudukan Nazi, semua orang Yahudi dipaksa untuk memakai tanda pengenal berupa ban lengan bermotif bintang Daud, dengan maksud untuk mengucilkan dan melecehkan kami. Kami akan ditembak bila tidak mengenakannya. Aku tinggal di bekas rumah seorang Yahudi kaya yang kini tinggal di ghetto. Dengan modal yang kuperoleh dari investor Yahudi, pabrikku mulai beroperasi. Stern kuangkat sebagai manajer. Dialah yang kuberi tanggung jawab untuk mengoperasikan pabrik ini. Dia sangat cerdas dan terampil, sebagai akuntan dan penasihat. Dia menggunakan posisinya itu untuk menolong teman-teman Yahudinya, yang kini dikurung di ghetto, dan merekrut mereka sebagai buruh di pabrikku. Dengan menunjukkan Blauschen, Stern dan kawan-kawannya diizinkan keluar masuk ghetto, dan dijamin tidak akan ditangkap oleh Gestapo. Stern merekrut sebanyak mungkin orang, bahkan anak-anak, orang lanjut usia, dan orang sakit, yakni mereka-mereka yang dianggap tidak berguna, atau mereka yang keahliannya tidak berkontribusi langsung untuk menunjang keperluan perang. Schindler sadar akan apa yang sedang kulakukan ini, namun ia tidak bertindak untuk menghentikanku. Ia terus menyibukkan dirinya dan menservis para penguasa Nazi dengan berbagai pemberian agar mereka bahagia dan menikmati kekayaan yang baru diperolehnya itu. Kemana persisnya orang-orang yang dianggap tidak penting itu dikirim, merupakan desas-desus di antara kami orang-orang Yahudi. Sebagian mengatakan bahwa mereka dikirim ke kamp konsentrasi, tetapi yang lain tidak yakin karena di satu sisi Jerman membutuhkan tenaga kerja. Untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang, aku terus merekrut buruh baru dan melatih mereka untuk bekerja di pabrik Schindler. Orderan terus meningkat dan Schindler semakin kaya. Sementara itu Gestapo terus menangkapi orang-orang yang tidak mempunyai keahlian yang tak ada kontribusinya bagi Nazi.
Emilie istriku datang mengunjungiku. Dia kaget melihat kesuksesanku jauh melebihi ayahku dulu. Aku memiliki 350 karyawan dan aku sangat dikenal. Namun istriku tidak mau tinggal di kota ini. Setelah beberapa hari, dia pun kembali. Aku kesal mengetahui salah seorang karyawanku dieksekusi hanya karena bertangan satu. Tak ada gunanya aku menuntut. Aku tak akan mendapatkan ganti rugi. Poldek menemuiku dan memberitahuku kalau Stern ditangkap. Dengan segera aku menuju stasiun kereta api dan meminta agar Stern dibebaskan. Walaupun agak sedikit alot, namun karena aku mengancam akan mengadukan kedua petugas ini, mereka pun akhirnya membebaskan Stern. Stern ditangkap karena dia lupa membawa kartu kerjanya. Semua tas para penumpang disortir. Barang berharga diambil dan sisanya dibuang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan mereka yang sedang dipindahkan ini. Entah kemana kereta api ini akan membawa mereka. Musim dingin tiba. Pemukiman Krakow yang dibelah menjadi dua wilayah ini semakin padat. Sisi kanan, kampung Yahudi A, ditempati oleh pegawai sipil, pekerja industri, dan sebagainya. Sedangkan sisi kiri, kampung Yahudi B, dihuni oleh tenaga kerja surplus, kebanyakan orang tua dan lemah. Seorang perwira SS yang bernama Amon Goth tiba di Krakow untuk memulai pembangunan sebuah kamp kerja paksa atau plazo di pinggiran Krakow. Dia tinggal di sinagoga kami yang telah diubah fungsinya menjadi villa. Dia sangat sadis dan tak kenal belas kasihan. Dengan entengnya dia mengeksekusi seorang teknisi Yahudi hanya karena berdebat mengenai fondasi bangunan. Dia menikmati pembunuhan dan penyiksaan dan menganggapnya sebagai bagian yang integral dari pekerjaannya, sebagai kewajibannya. Goth melikuidasi pemukiman Yahudi. Dia bermaksud ingin meratakan ghetto Krakow dengan tanah untuk mempekerjakan orang Yahudi di Plazo. Dia mengirim ratusan pasukan untuk membersihkan ruang-ruang yang penuh sesak dan menembak siapapun yang menolak atau tidak mau pergi. Aku menyaksikan pembantaian ini dari perbukitan yang berhadapan dengan ghetto, dan aku sangat terpukul. Goth secara brutal mengawasi kamp konsentrasi. Semua kami dipindahkan ke Plazo menjadi tenaga kerja paksa. Genggamannya atas kekuasaan membuatnya sangat sadis terhadap orang-orang yang ia anggap inferior. Kini aku menghadapi masalah baru yang lebih mendesak. Bagaimana caranya aku akan menjalankan pabrik tanpa buruh-buruhku? Aku pun menemui Goth untuk berteman dengannya dan meyakinkannya agar aku diizinkan mempertahankan buruh-buruhku dengan ganjaran sogokan dan hadiah. Goth setuju dan pabrikku pun kini diizinkan untuk beroperasi sebagai industri swasta. Goth mempekerjakanku sebagai akuntannya. Aku diminta untuk mengawasi Schindler agar dia selalu memberi setoran. Schindler selalu menyervis Goth agar bisnisnya dapat tetap beroperasi.
Aku kini menjadi kaki tangan Schindler. Dariku, dia mendapatkan banyak informasi mengenai data-data pribadi para perwira SS, seperti hari ulang tahun istri dan anak-anak mereka. Tujuannya adalah agar Schindler memberikan hadiah-hadiah demi mengambil hati mereka. Meski dengan berat hati, aku kini terpaksa harus melindungi siapapun orang-orang yang bekerja di pabrikku, meskipun kecakapan mereka sangat rendah. Aku rutin mengunjungi Stern. Darinya aku mendapatkan banyak informasi berharga. Aku juga selalu memberinya barang-barang berharga milikku agar dapat dipakainya untuk menyogok demi memperlancar urusan kami. Beberapa tenaga kerja paksa di Plazzo yang terancam nyawanya, berhasil kami selamatkan dengan menyogok administrator agar dipindahkan bekerja di pabrikku. Misalnya seorang rabi tua yang sedang dieksekusi, namun anehnya tidak satupun senjata api dapat berfungsi dengan baik. Ada lagi seorang anak yang cerdik dan lihai berakting demi menyelamatkan kawanannya. Mereka-mereka ini berhasil kami selamatkan untuk menjadi pekerja di pabrikku. Tidak butuh waktu lama, secara diam-diam beredar informasi di kalangan Yahudi bahwa pabrikku dikenal sebagai tempat perlindungan dari kekejaman Nazi. Seorang wanita Yahudi bernama Regina yang telah berhasil mengganti identitas dirinya menemui Schindler dan meminta agar Schindler menolong mengeluarkan kedua orang tuanya yang sudah lansia karena para pekerja lansia di Plazzo sudah mulai dibunuh. Schindler mulai khawatir karena rumor yang beredar mengenai pabriknya sebagai tempat perlindungan. Pabriknya memang tidak pernah mengalami kerugian, tapi baginya hal ini sangat berbahaya. Namun Schindler memintaku untuk menebus orang tua Regina. Seiring waktu, Schindler mulai menyadari kengerian yang dialami oleh komunitas Yahudi di Krakow dan pandangannya mulai berubah. Ia menggunakan kekayaannya untuk membeli kebebasan para pekerja Yahudi. Ia mulai mengubah pabriknya menjadi tempat perlindungan untuk melindungi para pekerja dari deportasi ke kamp konsentrasi. Ketika aku menghadiri pesta di rumah Gott, aku bertemu dengan seorang pelayan Yahudi bernama Helen. Dia menceritakan kepadaku betapa kejamnya Gott. Dialah satu-satunya orang Yahudi yang kulihat tidak mengenakan lencana bintang Daud di lengannya. Aku bisa melihat kalau Gott sebenarnya sangat menyukai perempuan Yahudi ini. Hanya saja dia malu dan tidak ingin seorang pun yang tahu. Aku mencoba menasehati Gott mengenai tabiat buruknya yang suka menembaki para pekerja paksa seenaknya. Beberapa hari, sikap Gott tampak berubah menjadi lebih pengampun. Namun itu tidak bertahan cukup lama. Penyakit lamanya itu muncul kembali. Pada perayaan ulang tahun Schindler, dua orang pekerja Yahudi mendatanginya untuk mengucapkan selamat. Semua yang hadir saat itu sedikit kaget ketika Schindler mencium dua karyawannya itu sebagai ungkapan terima kasihnya. Nazi mengadakan seleksi di Plazzo. Anak-anak kecil mencari tempat untuk bersembunyi. Para pekerja paksa yang kelihatan tidak sehat dan tak bisa bekerja lagi dipisahkan tersendiri. Sedangkan yang sehat disuruh kembali ke barak. Anak-anak kecil yang berhasil ditangkap dikumpulkan ke dalam truk untuk dibawa ke suatu tempat. Mereka yang sakit disusun berjejal-jejal dalam gerbong di bawah terik matahari. Schindler sangat prihatin melihat pemandangan itu. Dia mengambil selang air untuk menyirami setiap gerbong dengan air. Sesuatu sedang berubah di dalam dirinya. Seorang pengusaha yang berhati dingin kini menjadi seseorang yang lain. Ia diam-diam membantu buruh-buruhnya dan menyelamatkan mereka dari penganiayaan dan kematian. Bagi kami, Schindler seperti malaikat pelindung. Motif utamanya kini bukanlah keuntungan, melainkan menyelamatkan nyawa buruh-buruhnya. Aku ditangkap karena mencium perempuan Yahudi di hari ulang tahunku waktu itu. Gott berusaha membebaskanku namun tidak berhasil. Untunglah Julien datang dan aku dibebaskan. Dia mengingatkanku agar tidak boleh respek sedikit pun kepada Yahudi. Itu sudah menjadi sebuah kebijakan. Aku heran melihat jelaga yang tiba-tiba mengguyur kota Krakow. Penasaran dengan apa yang terjadi,
Aku segera menemui Gott. Sebuah perintah datang dari Berlin yang isinya memerintahkan Gott menggali dan membakar mayat dari 10.000 lebih warga Yahudi yang tewas di Plaszow dan juga pembantaian di Ghetto Krakow. Nazi bermaksud akan menutup Plaszow dan mengirim semua orang yang tersisa ke Auschwitz yang juga merupakan sebuah pusat pembantaian lainnya. Ternyata Plaszow dibangun sebagai tempat untuk menghabisi orang-orang Yahudi secara terstruktur melalui sistem kamp kerja paksa. Menyaksikan kekejaman ini, Schindler merasa tergugah. Alih-alih tetap meneruskan bisnisnya dan mempekerjakan orang Polandia, atau kembali pulang ke daerah asalnya dengan membawa banyak uang, Schindler justru merencanakan untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang Yahudi. Meskipun saat itu ia masih berjuang dengan dirinya sendiri, pertentangan antara kepentingan bisnis dan moral. Ia menemui Gott dan mengutarakan maksudnya untuk membeli orang-orang Yahudi yang selama ini bekerja di pabriknya dengan alasan untuk mempekerjakan mereka sebagai buruh di pabriknya yang baru untuk memproduksi peluru yang akan dibangunnya di Brunlitz, Cekoslowakia, kampung halamannya. Setelah bernegosiasi, Schindler menyetujui syarat-syarat yang diminta Gott. Kami pun segera menyusun daftar nama siapa-siapa sajakah yang akan ditebus. Ia memprioritaskan pekerja yang dianggap terampil untuk memastikan operasional pabriknya tetap berjalan, tetapi juga mulai menghargai kehidupan mereka. Dia juga membujuk temannya untuk mau membantunya. Semua uangnya dipakainya untuk menebus sebanyak mungkin orang hingga terhimpun 1.100 nama. Daftar nama pun selesai. Aku menemui Gott. Dia heran melihat satu baris terakhir sengaja kukosongkan. Aku mengatakan aku membutuhkan seorang pelayan terbaik. Aku meminta Helen kepadanya. Kami berdebat alot tentang ini. Namun Gott akhirnya rela untuk melepaskan Helen. Kami pun dipanggil satu persatu, siap untuk berangkat. 2 kereta api disiapkan untuk mengangkut kami. 1 untuk mengangkut penumpang wanita, dan satunya lagi untuk pria. Kereta api pun berangkat meninggalkan tempat terkutuk ini. Kereta api yang mengangkut buruh pria telah sampai di Brunlitz. Anehnya kereta api yang mengangkut buruh wanita tak kunjung tiba. Entah kenapa, kereta api tersebut ternyata menuju ke arah Auschwitz. Terjadi kesalahan administrasi. Aku pun langsung berangkat menuju Auschwitz. Para wanita sedang dipersiapkan untuk dieksekusi. Aku mencoba untuk bernegosiasi dan menyogok dengan sejumlah berlian perwira Nazi yang bertanggung jawab untuk mengelola tempat pembantaian ini. Aku berhasil membujuknya. Nyaris saja anak-anak perempuan tak diizinkan ikut. Namun aku berhasil meyakinkan para penjaga bahwa pabrikku membutuhkan keahlian mereka. Kereta api pun berangkat menuju Brunlitz. Seluruh orang Yahudi yang telah kutebus akhirnya berkumpul di pabrikku yang baru. Aku mengingatkan para prajurit Nazi untuk tidak boleh membunuh seorang pun dari karyawan pabrikku, atau aku akan menuntut ganti rugi dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Schindler melakukan kontrol yang ketat terhadap para penjaga Nazi yang ditempatkan di pabriknya. Para penjaga tidak diperbolehkan di area pabrik tanpa izin. Istri Schindler menawarkan diri untuk menjadi relawan di klinik kami. Dewan Persenjataan mengajukan keluhan bahwa peluru meriam, peluru tank, dan selubung rudal yang kami produksi semua gagal tes kontrol mutu. Rumor beredar kalau Schindler sengaja melakukan salah kalibrasi mesin. Pabrik ini terancam ditutup dan kami akan dikirim ke Auschwitz. Untuk memecahkan masalah ini, Schindler mencari tahu di mana membeli peluru untuk kemudian menjualnya kembali kepada Jerman. Namun aku khawatir hal ini akan menurunkan produksi nantinya. Schindler mengizinkan kami untuk merayakan Sabat, dan tidak seorang pun prajurit Jerman yang berani menghentikan kami. Selama 7 bulan beroperasi penuh, pabrik amunisi Brunlitz milik Schindler tidak berproduksi. Pada periode yang sama, dia menghabiskan jutaan uang sisa kekayaannya untuk menjaga karyawannya dan menyuap para pejabat Nazi. Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
Setelah 6 tahun masa penderitaan yang dialami kaum Yahudi, Perang Jerman pun akhirnya berakhir. Aku mengumpulkan semua orang di pabrikku. Aku mengatakan bahwa aku akan melarikan diri sebelum tengah malam. Karena sebagai anggota partai Nazi, aku pasti akan diburu. Aku menghimbau para prajurit Jerman sebaiknya mereka tidak melakukan apa-apa, dan segera pulang ke keluarga mereka dan menyesali semua korban yang telah jatuh. Mereka pun pergi dan membiarkan semua orang Yahudi tetap hidup. Kami membuat cincin emas untuk kami berikan kepada Schindler, sebagai ungkapan terima kasih kami yang tak hingga kepadanya. Tengah malam sebelum dia berangkat, kami kembali berkumpul untuk melepas kepergiannya. Kami juga telah menulis surat yang menjelaskan jasa Schindler kepada kami, seandainya dia tertangkap dalam pelariannya. Aku sangat terharu. Mereka memberiku sebuah cincin dengan ukiran kutipan dari Talmud. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, ia menyelamatkan seluruh dunia. Aku sangat menyesali gaya hidupku yang berfoya-foya selama ini. Menurutku seharusnya aku bisa menyelamatkan lebih banyak orang Yahudi jika seandainya aku tidak menghambur-hamburkan uangku. Schindler telah menyelamatkan nyawa 1.100 orang Yahudi. Meskipun ia telah menghabiskan semua kekayaannya untuk menyelamatkan hidup orang-orang Yahudi, ia menyesali ketidaksanggupannya untuk menyelamatkan lebih banyak orang.